Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Laba-laba emas terbakar amarah. Seorang anak nakal yang belum dewasa cukup berani untuk menunjukkan sikap seperti ini padanya, seolah-olah dia sedang menguliahi beberapa murid. Itu tak termaafkan. Anak itu bahkan menepuk pundaknya seolah dia sangat riang. Dari cara anak itu bertindak, semua ini tampak alami baginya. Thunderclap seretak dan kilat emas meringkuk dan melingkar saat mereka memenuhi langit. Laba-laba emas meledak dengan amarah saat dia mengulurkan tangan emas raksasa untuk menekan Shihao dan menghapusnya dari dunia ini. Pengawal kekaisaran berpakaian abu-abu muncul entah dari mana dan batuk kecil. Udara menjadi hening, membekukan laba-laba emas di udara bersama dengan urutan dan perintah yang dia berikan. Kerumunan tercengang, karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat pengawal kekaisaran bergerak. Satu batuk darinya cukup kuat untuk menahan laba-laba emas yang kuat dan memenjarakannya. Ini adalah hari ulang tahun Kaisar Manusia hari ini dan tidak ada yang diizinkan untuk membuat gangguan apapun. Jika Anda perlu berduel, gunakan arena, kata pengawal kekaisaran. Di samping Shihao, serigala kecil itu melolong dan langsung melompat, menggerogoti kaki laba-laba emas dengan ganas. Dalam hitungan detik, potongan-potongan pakaian bulu emas berkibar di udara. Sebagian besar kakinya terbuka setelah pakaiannya dikunyah. Kerumunan merasa jantung mereka berdetak kencang pada saat ini. Bagaimana mungkin serigala kecil yang panjangnya tidak lebih dari satu kaki bisa begitu kuat? Itu adalah pakaian yang berharga, namun itu tidak berguna di bawah giginya. Serigala kecil itu bahkan meninggalkan cakar dan bekas gigitan yang mengerikan di kakinya. Ini adalah makhluk berdarah murni yang sedang kita bicarakan, yang dagingnya lebih keras dari besi halus dan tidak bisa ditusuk oleh senjata biasa. Serigala kecil itu panjangnya hanya sekitar satu kaki dan tampak agak biasa. Shihao telah berkeliling sebelumnya, tetapi orang banyak tidak terlalu memperhatikannya. Mereka tidak pernah menyangka itu bisa menyebabkan kerusakan pada makhluk berdarah murni. Cahaya ilahi berkedip di mata pengawal kekaisaran. Syok terungkap dalam ekspresinya, karena dia telah mengunci seluruh tempat, tetapi serigala kecil itu mampu membuka segel dan tidak terpengaruh. Cara dia menggerogoti laba-laba emas dengan ganas sungguh luar biasa. Dia menarik kekuatan ilahinya, atau seluruh kaki laba-laba emas akan dimakan oleh serigala kecil itu. Itu sudah berlumuran darah. Kembalilah, abu-abu kecil. Kaki itu beracun dan bau, jadi jangan dimakan. Shihao memanggil serigala kecil itu, khawatir serigala itu akan terluka. Saat laba-laba emas dibebaskan, dia menjadi marah. Dia memberi pengawal kekaisaran pandangan buruk terlebih dahulu dan menabrak serigala kecil dengan tangan terbuka. Embusan angin berwarna emas muncul. Serigala kecil itu sangat gesit dan bergerak setidaknya 10 siang dengan suara syua, hanya menyisakan bayangan di belakang. Itu kemudian mengibaskan ekornya dan mengambil jalan memutar kembali ke Shihao, lalu menggosok kepalanya ke kakinya. Arena bela diri seperti itu. Pengawal kekaisaran menunjuk ke sisi lain dengan tatapan mengintimidasi. Meskipun usianya sudah tua, dia masih mengingatkan orang-orang tentang pedang suci yang berhibernasi di bawah jurang, menyembunyikan ujung tajamnya dari seluruh dunia. Pergi. Kepalamu adalah milikku. Laba-laba emas mencibir. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang telah terjadi dengan remaja ini, yang telah membuatnya sangat marah. Apakah kamu pikir aku akan pergi hanya karena kamu menyuruhku? Anda tidak dapat dimakan, atau cukup berlemak. Ditambah lagi, kamu sangat sombong. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Shihao tidak akan pergi bersamanya. Laba-laba emas kuno mewakili jenis energi yang suci dan harmonis.
Dagingnya dikelilingi oleh awan emas dan tidak beracun sama sekali, yang sangat tidak biasa di antara laba-laba iblis. Seseorang berbisik diam-diam. Betulkah? Mata Shi Hao terbuka lebar. Diskusi dari orang lain mengkonfirmasi pernyataan ini. Laba-laba emas adalah makhluk suci berdarah murni yang tidak memiliki racun dalam sistem mereka. Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno, laba-laba emas bahkan telah menjadi dewa surgawi yang mampu memandang rendah seluruh dunia. Baiklah, aku akan menerima tantanganmu. Saya belum pernah mencicipi laba-laba sebelumnya, jadi ini adalah kesempatan bagus. Bocah iblis itu melolong dan berlari lebih dulu ke arena. Laba-laba emas sangat marah hingga wajahnya pucat pasi. Bocah itu telah menerima tantangannya karena alasan yang konyol. Satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan sekarang adalah membunuh Shi Hao sesegera mungkin. Paru-parunya hampir meledak karena marah. Laba-laba emas dengan cepat menuju arena bela diri dan tidak sabar untuk menyelesaikannya. Dia perlu membunuh remaja manusia ini sekarang, karena setiap menit Shi Hao masih hidup adalah 1 menit siksaan bagi laba-laba emas. Sekelompok makhluk berdarah murni mengikuti mereka, di antaranya beberapa individu muda yang paling terlihat. Mereka datang ke sini dengan laba-laba emas dan tidak akan melewatkan pertarungan ini. Kerumunan di depan kuil surgawi terkejut. Banyak yang berdiri dan berangkat ke arena, menantikan duel ini. Tak perlu dikatakan, ini hanya makanan pembuka. Jika laba-laba emas gagal membunuh Shi Hao, ahli tertinggi akan menjadi lawan Shi Hao berikutnya. Ada sesuatu yang liar dan kuno tentang arena seni bela diri yang luas itu. Legenda mengatakan bahwa batu yang digunakan untuk membuka tanah di sini diambil dari medan perang kuno. Formasi penyegelan yang hebat kemudian didirikan di sini. Arena tampak tak berujung, yang membuat mereka yang berdiri di dalamnya merasa tidak berarti. Kaca. Laba-laba emas menyerbu saat dikelilingi oleh kilat emas, bahkan membuat ruang di sekitar mereka bergetar. Dia mengamuk dan ingin membunuh Shi Hao pada kesempatan pertama. Hati-hati. Dia memiliki pelindung tangan dari gunung ilahi surgawi. Itu adalah instrumen magis ilahi. Beberapa makhluk berdarah murni mengingatkannya. Laba-laba emas dikejutkan oleh kata-kata ini dan melepaskan kilat emasnya dari jarak yang cukup jauh. Cahaya yang menyilaukan menutupi seluruh langit dan bumi. Semuanya tampak berkabut dan kabur di bawah suara gemeretak baut-baut itu. Apakah aku benar-benar terlihat seperti orang bodoh? Saya tidak punya apa-apa untuk dimakan jika saya menghancurkannya menjadi bubur dengan pelindung tangan. Shi Hao bergumam dan memang tidak menggunakannya. Sebagai gantinya, dia menyatu dengan tubuh emas abadi. Dia sekali lagi terbungkus dalam baju besi emas hitam. Ahoho! 10 gunung Suanis berdiri tegak dan tegak di medan perang, dan untungnya, arena itu cukup besar untuk menampung mereka semua. Mereka meraung dan melahap semua kilat sebelum berubah menjadi 10 berkas kilat ungu dan menyerang laba-laba emas. Hong! Itu adalah duel antara kilat, yang keduanya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Pada akhirnya, asap hitam membubung dan semua listrik padam. Setiap orang harus mengakui bahwa laba-laba emas adalah makhluk yang perkasa. Meskipun usianya masih muda, dia telah lama menjadi bangsawan-bangsawan, dan itulah kualitas makhluk berdarah murni yang paling menakutkan. Begitu mereka tumbuh dewasa, kekuatan mereka akan mengikuti ke tingkat yang sesuai dengan cepat, membuat mereka sangat kuat. Dia menabrak ke depan dengan tinjunya, tetapi Shi Hao mencibir dan tidak bergerak dari posisinya. Dia menerima serangan dengan tinjunya sendiri, dan dampaknya menciptakan panas yang menyengat dan cahaya yang menyilaukan. Suara ledakan itu lebih keras daripada guntur dan benar-benar memekakkan telinga. Tak satu pun dari keduanya bergerak, namun tinju mereka masih berlumuran darah. Ini, laba-laba itu tersentak. Tinju Shi Hao terlalu kokoh,
dan dia merasakan kekuatannya yang luar biasa. Dia mencoba untuk memblokirnya dengan jaring laba-laba emasnya pada saat terakhir, tetapi tulang-tulang di jarinya masih terluka dan hampir pecah. Seberapa keras dagingnya? Laba-laba emas berdarah murni mencoba untuk mengalahkan manusia dengan fisiknya yang kuat, tetapi pada akhirnya, dia merasa seperti sedang menendang pelat baja. Ketika dia ingat bahwa She-Hulk juga telah membangun 10 lorong surgawi dan hampir tidak memiliki kelemahan, dia segera diperingatkan. Dia harus mengeluarkan remaja manusia ini secepat mungkin, atau dia akan menjadi masalah besar di masa depan. Memang benar bahwa She-Hulk tidak menggunakan pelindung lengan dewa, karena instrumen magis akan menghabiskan terlalu banyak energi untuknya. Selain itu, dia tidak ingin tumbuh menjadi kebiasaan bergantung padanya. Karena dia mampu bertarung sendiri, dia lebih suka tidak menggunakan senjata pamungkasnya. Selain itu, dia juga ingin melihat teknik berharga lain dari laba-laba emas untuk mempelajari lebih lanjut tentang aspek unik laba-laba iblis purba. Laba-laba emas jelas merupakan musuh yang kuat. Dengan kemampuan bertarung para raja bangsawan, dia bisa memerintahkan angin dan hujan, menimbulkan semua jenis kekacauan di tempat ini. Lapisan demi lapisan jaring laba-laba emasnya menutupi langit dan menutupi matahari, yang hampir membuat She-Hulk menderita kerugian besar. Jaring laba-laba emas sangat tangguh dan sulit dihancurkan. Pergi ke neraka! Saat pertempuran mendekati akhir, gambar ajaib laba-laba emas raksasa muncul di belakang laba-laba emas itu sendiri meskipun faktanya dia masih dalam bentuk manusia. Gambar itu mengerikan melampaui keyakinan. Baris demi baris rantai ilahi mengelilinginya sebelum meretas keluar. Dang! She-Hulk menjentikkan jarinya, menyerang rantai ilahi. Suara logam itu memekakkan telinga dan mengguncang jiwa orang-orang. She-Hulk sendiri heran. Orang lain mungkin tidak akan mampu menahan serangan itu. Rantai keteraturan ilahi seperti itu pasti bisa menembus banyak artefak berharga. Mereka hampir tak terhentikan. Laba-laba emas menyatu dan menyatu dengan gambar magis dalam garis-garis cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Rantai perintah ilahi berputar di sekelilingnya, membuat suara hualala. Laba-laba itu sekarang tampak seperti dewa yang diselimuti oleh cahaya keemasan. Aura ganasnya menyembur keluar, seolah-olah gelombang pasang menyerang She-Hulk. She-Hulk diam-diam mengaktifkan teknik kunpeng, dan jari-jarinya diterangi dengan warna emas muda berbintik hitam. Sekali lagi, dia menjatuhkan rantai ilahi yang terbang ke arahnya dengan jari-jarinya. Dengan suara logam, rantai itu hancur berkeping-keping lagi. Laba-laba emas sangat terkejut. Seberapa mengerikan kekuatan yang terkandung di dalam jari-jari itu. Bahkan senjatanya yang paling kuat, rantai perintah ilahi, terputus. Kekuatan yang dihasilkan oleh jari-jarinya sungguh luar biasa. Setelah bereksperimen dengan teknik kunpeng, She-Hulk menariknya dan membuka 10 lorong surgawinya sebagai gantinya. Seluruh tubuhnya menyala saat dia mengaktifkan kemampuan tubuh fisik dan simbolnya. Hong! Auranya kuat dan berlimpah. Seolah-olah naga sejati yang berhibernasi di jurang telah terbangun dan menyerbu ke langit untuk mengerahkan semua kekuatannya. She-Hulk meraih beberapa rantai ilahi emas dan mematahkannya menjadi 2 dengan suara kaca. Setelah menggunakan kekuatan terbesarnya, dia menemukan bahwa adalah mungkin untuk menahan rantai ilahi dengan cara ini. Tidak! Laba-laba emas berteriak keras. Tekanan luar biasa membuatnya kewalahan pada saat itu. Anak muda itu sekarang marah dan melepaskan serangan paling ganasnya terhadapnya. She-Hulk tidak menggunakan 10 lorong surgawinya untuk mengunci tempat itu, tetapi malah menyerang dengan tinjunya tanpa henti. Dia hanya menggunakan simbol-simbol dasar yang tercatat dalam Primordial True Record yang dapat mengubah hal-hal yang paling umum menjadi sesuatu yang ajaib. Tinju ilahi dari Peng besar. Pengawal kekaisaran berbisik kaget. Seberkas cahaya keemasan berkedip melalui matanya pada saat yang sama,
dan murid-murid itu mengingatkannya pada peng bersayap emas. Faktanya, Shi Hao hanya menggunakan simbol paling primordial untuk memahami teknik berharga kunpeng, mengembangkan dan mengubahnya sesuka hatinya. Belakangan, teknik bertarungnya berubah, sekarang menyerupai Suan Ni yang mengaum. Seolah-olah dia bisa mengguncang bulan ilahi turun dari 9 langit. Peng! Laba-laba emas dihancurkan oleh tinju. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia bergetar hebat. Setelah serangan lain, suara pipak berderak dan lebih dari selusin tulang patah. Kerumunan itu ketakutan. Mereka bisa melihat betapa kuatnya tinju Shi Hao. Itu adalah makhluk berdarah murni setingkat raja bangsawan, namun goresan dari tinju itu sudah cukup untuk membuatnya sengsara. Sementara mereka kagum pada pergantian peristiwa, laba-laba emas telah berubah menjadi bentuk aslinya. Bentuk manusia tidak dapat menahan serangan itu, dan laba-laba emas raksasa yang panjangnya lebih dari 10 syang muncul sebagai gantinya. Shi Hao menyerang lagi dengan kepalan tangan, dan laba-laba emas mengumpulkan semua kekuatannya untuk menentang. Namun, salah satu kakinya patah oleh serangan itu, dan jatuh ke tanah dalam genangan darah. Shi Hao memanggil mangkuk transformasi surga. Mangkuk tembikar keabu-abuan berputar dan menyala. Awan multiwarna yang menguntungkan keluar dari mangkuk dan membawa laba-laba emas masuk. Panjangnya menyusut hingga 1 kaki sebelum jatuh ke dasar mangkuk. Itu ditekan. Kerumunan itu tercengang. Kejutan itu terutama menonjol bagi para pemuda yang datang bersama dengan laba-laba emas. Pertarungan telah berakhir begitu cepat, dan makhluk berdarah murni di tingkat raja yang mulia ditundukkan oleh seorang remaja manusia begitu saja. Saya belum pernah mencoba laba-laba sebelumnya. Aku ingin tahu seperti apa rasanya. Shi Hao mengangkat kaki laba-laba itu ke bahunya yang panjangnya beberapa syang. Dia meludahkan simbol dari mulutnya yang berubah menjadi api untuk segera memanggangnya. Dia mengeluarkan kakinya dari arena dan kembali ke perjamuan, melepaskan api di sepanjang jalan untuk memasak kaki emasnya. Semua orang berusaha menjauh darinya sejauh mungkin. Ini terlalu biadab. Dia benar-benar memanggangnya? Saat perayaan ulang tahun? Tak lama, aroma daging yang dimasak memanggil Shi Hao. Dia melepaskan lapisan luar emas dari kaki laba-laba yang memiliki tekstur cangkang keras. Dia mengupasnya dengan cara yang sama seperti dia memakan lobster, memperlihatkan daging putih di dalamnya yang berkilau dengan kilau tembus pandang. Ini benar-benar bisa dimakan, tidak seperti laba-laba biasa. Shi Hao menggigit besar dan segera berteriak, tampaknya terpesona oleh rasanya. Dia kemudian meneguk anggur, sangat puas dengan hasilnya. Ini sangat lezat. Dagingnya segar dan empuk, bahkan lebih enak daripada daging luan hijau. Banyak orang berkeringat dingin mendengar kata-katanya. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Laba-laba emas menjadi makanannya dalam sekejap mata, yang hampir membuat mereka bertanya-tanya apakah dia manusia, karena mereka belum pernah bertemu orang yang begitu biadab. Manusia, kamu telah menghina danau roh iblis. Bahkan dewa tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Raungan marah datang dari langit yang jauh, milik laba-laba iblis kuno. Dia pergi sebelum perjamuan mulai menghindari pertemuan dengan kaisar manusia dan akhirnya harus menyaksikan adegan ini. Nasib buruk telah menimpa keturunan yang dia sayangi. Pergi ke arena militer dan biarkan mereka bertarung di sana. Saat itu, garis-garis api emas naik dari kuil surgawi pusat. Mereka sangat cemerlang, dan langit tampak hampir meleleh karena panas. Kaisar manusia sendiri telah memberikan persetujuannya. Arena militer tidak ada di sini, tetapi terletak cukup jauh dari ibu kota. Sebuah kekuatan besar ditempatkan di sana, karena itu adalah tempat untuk melatih pasukan. Kerumunan menyaksikan dengan penuh harap. Dukungan macam apa yang sebenarnya dimiliki remaja biadab ini?
Apakah itu cukup kuat baginya untuk menantang seorang ahli tertinggi dari pegunungan ilahi? Tiba-tiba, kuil surgawi pusat terangkat dari tanah bersama dengan alun-alun. Mereka terlepas dari ibu kota, menjadi artefak magis terbang raksasa. Semua orang tercengang. Dalam apa yang tampak seperti sekejap, mereka melakukan perjalanan melalui langit dan meninggalkan ibu kota. Mereka tiba di arena militer yang luas. Mereka turun ke tempat yang sekarang tampak seperti tempat yang sangat cocok untuk pertarungan antara individu yang kuat. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.